Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Iras, tentunya dalam konten fakta dan realitas sosial di channelnya Iras Aprilia CN. Nah, akan banyak sekali fakta dan realitas sosial yang akan kalian dapatkan, yang akan menambah wawasan kalian jika kalian menonton channel ini. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya untuk kali ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Iras di konten fakta dan realitas sosial. Kali ini kan aku akan ngebahas tentang sebuah fakta dengan judul atau tema seorang buronan narsis. Nah, udah buronan ya, narsis pula gitu. Tetapi kan sebelum kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian nanti tinggalkan aku like, kalian komen, kalian subscribe, dan kalian share juga video ini ke media sosial yang kalian punya lainnya gitu ya. Nah, gimana kisahnya? Kalian penasaran? Tonton pembahasan aku sampai habis. Ya kan? Gimana tidak? Coba aku bilang dia ini narsis kocak gitu ya. Dengan kelakuannya, dengan tingkah lakunya, padahal dia ini adalah seorang buronan gitu. Nah, dia ini, si buronan narsis ini bernama Donald Cipak. Lahir bulan Desember tanggal 28 1950. Dia ini orang Amerika kan gitu. Nah, si Donald Cipak ini adalah seorang musikus. Jadi si Donald ini adalah pemain musik, ya hobinya di musik gitu. Jadi dia adalah seorang musikus. Tetapi kan ternyata dia dinyatakan sebagai seorang buronan pada usianya 45 tahun. Kenapa? Ya, kenapa coba? Pastilah ada sesuatu yang telah dilakukannya gitu kan. Dia dinyatakan sebagai seorang buronan itu ketika dia diundang oleh polisi untuk menghadiri sebuah persidangan di pengadilan gitu ya. Nah, atau disuruh oleh polisi untuk hadir di sebuah persidangan di pengadilan untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang tuduhan yang telah diberikan kepada si Donald ini. Apa tuduhannya gitu? Dia dituduh atau dinyatakan telah melakukan tindakan ngebut-ngebutan di jalan, bawa mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya dalam keadaan mabuk. Tentu saja kasus ini, kondisi ini sangat meresahkan pengguna jalan lainnya gitu. Tetapi kan, apakah si Donald Cipak ini datang? Oh, tidak. Dia pintar, katanya dia pintar, dia cerdas. Dia nggak datang tuh pas diundang ke pengadilan. Dia nggak hadir. Nah, pada saat dia nggak hadir ini kan, disitulah dia dinyatakan sebagai seorang buronan, dicari oleh polisi kemana-mana gitu ya. Karena polisi belum mendapatkan penjelasan pasti, penjelasan langsung dari dia atas tuduhannya gitu. Apakah polisi menemukannya kan? Oh enggak, belum gitu. Nah, saking sibuknya mungkin polisi ini udah mencari kemana-mana, dibuatlah sama polisi ini di laman Facebook pengumuman ditangkap seorang buronan karena telah melakukan bla 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 di jalan dalam keadaan mabuk gitu ya. Nah, ditulis sama polisi itu di Facebook kan gitu, dipost lah, dipublikasikan lah gitu kan. Dah, apakah selesai? Oh enggak gitu. Ternyata kan beberapa hari kemudian si Donald Cipak ini buka Facebook juga. Dia lihatlah kan foto dia dipajang polisi dengan pengumuman dicari nana gitu kan. Dah, dia bukannya marah karena dicari, karena diburonin gitu, bukan gitu. Tapi dia marah, kesal, jengkel melihat fotonya yang dipajang polisi itu foto jeleknya gitu. Nah, ya iyalah kan orang buronan tentulah foto jelek yang dipasang polisi. Nggak mungkin kan foto keren gitu. Malah percaya orang keren dengan jas, dengan kacamata itu dibilang buronan gitu. Tentulah polisi pajang dia tuh yang foto jeleknya persis seperti buronan, makanya dia dibilang buronan gitu kan. Tapi dia nggak terima katanya. Nah, karena dia kesal, nggak terima, dia balas lah. Dia tanggapin lah pesan polisi tadi, gambar dia yang dikirim polisi tadi gitu kan. Nah, dia foto lah kan di dalam sebuah mobil pakai kemeja putih nih ya, pakai jas, pakai kacamata hitam dengan keren katanya. Dia foto, dia kirim langsung ke polisi tadi, ke laman Facebook polisi tadi gitu ya. Nah, kemudian dia tulis sebuah pesan singkat.
Ini foto aku yang keren, foto yang itu sangat jelek dan sangat mengerikan katanya. Dah, selesai. Beberapa harinya lagi kan, ternyata apakah pesan itu hanya berakhir di si Donald Cipak ini? Oh tidak, si polisi ini juga ternyata menanggapi pesan singkat yang dikirim oleh si Donald Cipak ini gitu. Nah, kata si Pak Polisi ini, terima kasih telah mengirimi kami foto ini. Foto ini kami dapat langsung dari Tuan Donald Cipak. Tetapi alangkah berterima kasihnya lagi kami dan menghargai lagi kami apabila Tuan Donald Cipak ini langsung hadir kepada kami, bicara langsung kepada kami untuk menjelaskan tuduhan yang diberikan kepada dirinya gitu. Dah, selesai. Kemudian si Donald nggak balas lagi tuh gitu kan. Dah, yes. Lanjut nih kan. Betapa beraninya si Donald Cipak ini bercandain polisi gitu ya. Betapa betapa tidak ada berasa bersalahnya gitu ya dengan mengirim polisi foto kerennya, foto narsisnya, foto selfie-nya gitu. Terus nyalahin polisi lagi, bilang kalau polisi itu majang foto jeleknya gitu. Bisa-bisanya si Donald ini dalam keadaan di buron masih bercandain polisi dan nyalahin polisi kan. Wah, gimana tuh? Apakah nanti ketika dia ditangkap polisi akan marah-marahin dia atau gimana? Entah ya. Merasa belum puas dengan foto jelek yang dikirim polisi tadi gitu ya. Kemudian si Donald ini menghubungi sebuah stasiun radio lokal. Kemudian dia bilang gini, mereka kayaknya udah buat kesalahan kepada diriku katanya. Mereka telah mengirim foto jelekku. Di situ foto itu sangat mengerikan dan menakutkan. Terlihat aku seperti James Bond katanya. Aku tidak terima dengan foto itu, makanya aku mengirimkan foto keren aku katanya. Nah, wah, bisa-bisa aja ya, bisa gitu loh gitu kan, nyalahin polisi. Ya aku bilang tadi buronan nggak mungkin kan foto keren yang dipajang gitu. Nah si Donald ini gimana sih gitu kan? Sampai ya polisi balas komentar mendengar ocehannya di radio. Ternyata berhasil lah keberadaan si Donald Cipak ini dilacak oleh polisi itu sendiri gitu. Kemudian beberapa hari setelahnya dia berhasil ditangkap. Kemudian berakhir juga lah kisah narsisnya si Donald Cipak ini gitu. Nah, di mana dia ditangkap? Itu dia ditangkap di keberadaannya di Florida. Nah, country Florida. Dia ditangkap di sana. Ya, gimana enggak kan gitu. Media sosial, teknologi, ketika kita sudah aktifin, maka keberadaan kita bisa dilacak oleh polisi, oleh orang yang ahli teknologi bisa melacak keberadaan kita gitu. Jadi hati-hati kan, tanpa dikasih tahu pun keberadaan kalian sudah bisa dilacak dimanapun keberadaan kalian kalau kalian aktifin media sosial kalian gitu. Nah makanya kalau kalian bersalah rasanya udah datangin aja polisi, katain baik-baik, bilang baik-baik ya bilang baik-baik. Nah biar kalian dibilang pelanggar kasus dengan etika baik gitu, ya kan? Ini enggak lari-lari dulu, balas-balasan komentar dulu, ngomong pula dulu di radio, kesal lah Pak polisinya. Akhirnya berakhir juga kan kisah si buronan narsis ini dengan ditangkapnya dia di Florida. Nah, dengan berakhirnya kisah si Donald Cipak ini dengan ditangkapnya dia, berakhir pula lah laporan aku tentang fakta sosial tentang si Donald Cipak ini dengan latar belakang buronan narsis, buronan konyol, buronan kocak gitu ya, berani-beraninya dia bercandai polisi dengan mengirim foto narsisnya gitu. Gimana pendapat kalian? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Kalian kasih saran tentang channel aku, kalian kasih like, kalian subscribe juga. Dan aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di fakta sosial berikutnya. Dadah.